Halo traders, selamat datang kembali di YouTube channel Astronaci Internasional. Saya Karlina Armadi, Trading Advisor dari Astronaci Internasional. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat menginspirasi untuk Anda. Dia adalah seorang laki-laki berusia 57 tahun. Kenapa menginspirasi? Karena di usianya beliau masih sangat semangat, masih sangat aktif untuk belajar dan mencari profit tentunya. Siapa dia? Dia adalah seorang PhD dari batch 21. Penasaran kan? Ini dia. Hai trader, apa kabar? Salam profit. Nama saya Samsir Yusuf. Saya berumur 57 tahun. Saya punya anak 4 cewek dan sudah punya cucu 2. Kegiatan saya sehari-hari sekarang masuk usia pensiunan. Ya, dulu saya mantan pengusaha juga ya. Saya pernah usaha bikin pabrik roti, dan juga sekarang sebetulnya ada usaha sih, yaitu bergerak di bidang agent property. Saya sendiri sebenarnya trading udah lama ya, sejak tahun 2007. Tapi waktu itu awal-awal saya trading, saya nggak langsung trading sendiri. Saya ditradingkan oleh broker. Waktu 2007 itu sebetulnya saya sangat mentah ya tentang ilmu trading, sama sekali saya mengerti apa itu namanya market, apa namanya itu pair mata uang, semuanya saya nggak ngerti waktu itu. Artinya kayak orang buta gitu ya, yang modal nekat aja gitu ya. Baru belakangan ini hampir 2 tahun saya lebih serius lagi menggeluti bidang trading ini ya. Cuman sekarang saya lebih fokus tradingnya ke gold ya, dan juga saya ada belajar teknik-teknik trading ya. Terutama dulu saya pernah belajar juga di Astronaci dengan Pak Gema ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya, teknik trading saya ya dengan terus-menerus saya latih sampai sekarang ya, hasilnya juga lumayan bagus. Oke, Pak Samsir, kenapa nih Bapak nih di usia yang sudah tidak muda lagi masih mau belajar, Pak? Ya, karena kalau menurut saya nih ya, belajar tuh sebenarnya tidak mengenal umur ya, karena ilmu di dunia ini cukup banyak untuk kita pelajari. Dan juga kan biasanya kalau orang udah makin berumur, dia harus mempunyai banyak aktivitas. Kalau tidak, nanti dia makin cepat pikun gitu. Oh, gitu justru harus sering belajar ya? Ya, justru itu kita harus sering belajar, harus banyak baca buku dan lain-lainnya. Bapak kan tadi cerita nih kalau Bapak pengalaman tradingnya udah 11 tahun ya Pak ya. Lalu selama 11 tahun itu perjalanan Bapak selama trading, cerita untung dan ruginya itu gimana sih Pak? Boleh ceritain Pak? Ya, tahun 2007 itu saya mulai artinya menggeluti dunia trading ya. Tapi pada masa 2007 itu sebenarnya saya sangat mentah gitu, sangat asing lah istilahnya, sama sekali nggak mengerti. Cuman dulu hanya dibujuk rayu sama perusahaan broker aja gitu ya. Pas kebetulan ada teman kerja di situ. Waktu itu saya di trading sama teman ini, dia sebagai marketing dari broker itu. Tahun 2007 saya banyak mengalami kerugian ya, sekitar habis 400 juta lebih ya. Dan belakangan ini saya sudah kena dari kesalahan itu, saya mulai belajar, saya mulai bangkit, bahwa kalau dulu saya kalah, dulu saya loss, pasti ada orang lain gitu yang profit kan ya. Kenapa saya bukan di pihak mereka gitu ya. Dari inspirasi itulah saya mulai bangkit, saya mulai tekun belajar, sehingga sampai hari ini betul-betul hampir 2-3 tahun ya, saya mulai ya giat belajar, cari strateginya gimana ya, dan hampir 2-3 tahun ini nggak mengalami kerugian lagi gitu, dan sudah ada mulai profit. Selain yang tadi Bapak ceritain, Bapak nggak mau jadi golongan yang orang yang tidak pintar gitu.
sebenarnya motivasi Bapak yang benar-benar bikin Bapak akhirnya oke, saya harus fight, itu apa Pak? Ya tentu saja ya dengan motivasi itu kan saya jadinya artinya kalau kita rugi pasti ada pihak yang lain untung gitu, yang pihak lain profit. Kenapa kita nggak belajar sih supaya kita bisa profit? Itu salah satu motivasi saya. Ya karena mereka bisa profit karena mereka pintar, itu jelasnya begitu. Jadi di market trading ini istilahnya orang bodoh mengsubsidi orang pintar. Ya artinya orang miskin mensubsidi orang kaya. Rata-rata kalau newbie itu kan kita miskin namanya. Kita mana bisa melawan bandar-bandar besar, ya kan? Itu bandar-bandar besar itu kan mereka menguasai 95% modal di market. Sedangkan kalau kita ini kan namanya tradingnya seorang trader eceran. Ya, itu kan paling-paling 5% di market. Artinya 5% ini mensubsidi 95%, kan kebalikan gitu. Ya, jadi itulah motivasi saya. Kita itu jangan mau lagi loss di market ini. Ya salah satu jalannya adalah kita harus belajar dengan giat. Ya, belajarlah sampai benar-benar pintar gitu loh. Ya, jangan asal-asalan aja gitu. Kenapa Bapak memutuskan ikut CAT yang 1 tahun Pak? Kenapa nggak yang instan-instan aja? Ya karena saya merasakan ya bahwa kalau ingin belajar dengan hasil yang baik itu butuh waktu. Ya nggak bisa cepat-cepat. Lagi pula saya lihat di CAT itu programnya tuh sudah tersusun dengan baik. Mulai dari ajaran yang basic sampai ke planet cycle-nya, yaitu mulai dari dangkal sampai yang dalam gitu loh. Ya, jadi saya merasa di CAT itu betul-betul itu suatu program yang sudah sangat lengkap gitu, sangat baik, sehingga memotivasi saya ya nggak apa-apa belajar 1 tahun ya supaya kita lebih mantap lagi gitu. Ini kan banyak banget pertanyaan nih Pak. Kalau menurut Bapak setelah ikut CAT itu yakin bisa trading sendiri nggak sih Pak? Kalau selama ini ya, selama ini kita lihat kan yang beberapa alumni yang sudah lulus dari CAT kan, ada juga beberapa orang yang sudah berprestasi, ya. Tapi ada juga yang masih belum muncul, ya. Ya, tapi yang beberapa yang saya kenal tuh mereka lumayan ya dalam dalam teknik trading mereka ya selalu ada profit ya. Ya, ada beberapa orang yang saya kenal kayak Pak Erik ya, ada Pak Han, ada Pak ada Pak Daryl dan lain-lainnya ya. Mereka cukup bagus ya kalau saya lihat cara mereka menganalisa. Jadi ya cukup logik ya, cukup logik gitulah. Lalu harapan Bapak ikut CAT program tuh apa Pak? Yang jelas CAT program itu menurut saya ya adalah suatu ilmu baru buat saya ya. Memang banyak ya ilmu-ilmu trading yang istilahnya yang selama ini banyak diajarkan ya. Tapi menurut saya kan mungkin di CAT itu ada ajaran yang berbeda dengan yang pelajaran-pelajaran trading lainnya ya, terutama di sana itu ada namanya planet cycle. Ya. Planet itu cycle. Jelas itu di tempat lain nggak pernah diajarkan ya. Itu dia bincang-bincang saya dengan Bapak Syamsir Yusuf. Semoga video ini menginspirasi untuk Anda. Dan bagi Anda yang menginginkan informasi terupdate seputar dunia finance, silahkan follow Instagram kami di @astronaci atau jangan lupa subscribe YouTube kami di @astronaci_international. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari kami. Dan jangan lupa nantikan video kami selanjutnya.